你我之间终会走一个了断，那时我会从你手中拿回属于我的一切。唐三，你在寥寥数日之间便摧毁了武魂殿长达20年的计划，你是我心中的第3道障碍，更是我一生的对手。奇怪，为何这么久都没有见到一只魂兽？3只千钧一竟然在压迫其他魂兽，修为恐怕已经接近10万年。Oke, seperti biasa kita akan kembali memberikan bocoran pembahasan Solen episode yang ke-247. Kita rekap sedikit bagian sebelumnya, di mana Tangsan yang terjebak di dalam dimensi Dewa Iblis dan itu sampai membuat semua kekuatan terkuatnya tidak bisa digunakan secara normal. Untung saja Tangsan memiliki jejak dari kehidupannya di masa lalu sebagai murid dari Sekte Tang. Oleh sebab itulah meskipun dia kembali ke usia 6 tahun atau 12 tahun, tapi dia masih dibekali oleh senjata-senjata rahasia yang mematikan dan oleh sebab itulah Tangsan menggunakan hal tersebut dan berhasil mengalahkannya. Kemudian yang paling mengejutkannya adalah Tangsan berhasil mendapatkan 2 cincin roh secara bersamaan. Bukan hanya itu, tulang kaki laba-labanya berevolusi ke tingkat setengah dewa. Setelah mendapatkan 2 keuntungan tersebut, maka Tangsan kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari target ketiga atau target yang terakhir. Nah, bagaimanakah alur cerita atau kelanjutan dari bocorannya? Kita langsung saja terobos kepada pembahasannya. Setelah Tangsan berhasil menyerap cincin roh dari Dewa Iblis Harimau Hitam, maka peningkatan dari atribut kekuatan rohnya sungguh di luar dugaan. Dan bahkan saking luar biasanya dia mampu menerobos peringkat 94. Dikarenakan target pertama sudah selesai, maka Tangsan melanjutkan ke target kedua. Dengan mengandalkan kekuatan mental dan juga dukungan dari domain biru perak, Tangsan berhasil menemukan bentuk kehidupan dari 3 sosok binatang roh yang berada tepat di danau kecil, tempat Daming dan juga Arming tinggal dulu. Tangsan kemudian menyusuri hutan perlahan demi perlahan, dan singkat cerita, setelah sampai di lokasi tujuan, Tangsan akhirnya menemukan binatang roh 15 ton semut atau 3 kaisar semut. Mereka mempunyai ukuran yang sama, yaitu sekitaran 3 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cangkang berwarna emas kusam. 奇怪，为何这么久都没有见到一只魂兽？ Tangsan sangat bingung dikarenakan tidak pernah melihat binatang roh seperti itu, dan bahkan 3 kaisar semut itu diperlihatkan telah mendominasi wilayah kekuasaan. 这3只千钧一竟然在压迫其他魂兽，都没有见到一只魂兽。 Tangsan kemudian samar-samar mengingat bahwa menurut catatan gurunya, 15 ton semut adalah sejenis binatang buas dengan vitalitas yang sangat kuat, tidak mudah hancur dan sangat kokoh. Kemampuan bertahan mereka juga luar biasa dan mampu menahan serangan. Jika ingin menghancurkan pertahanannya, maka akan sedikit memakan waktu yang cukup melelahkan. Ketika gurunya menggambarkan tentang 15 ton semut kepada Tangsan sebelumnya, pada saat itulah dia hanya sedikit tertawa dikarenakan dia tahu bahwa atribut kekuatan yang dia miliki tentu tidak akan berbeda jauh dengan rumput biru perak. Ibaratnya mereka banyak tapi tidaklah cukup kuat. Dari perkiraan gurunya juga, jika 15 ton semut itu dibudidayakan atau berkultivasi selama 10.000 tahun, maka sangat mungkin kekuatan mereka akan tumbuh 2 kali lipat. Menurut penelitian gurunya, dia sempat mempelajari tentang binatang roh jenis semut itu. Itu adalah binatang roh yang menjadi cincin roh ke-8 pemimpin klan kekuatan Sekte Tang yang bernama Master Titan. Dia telah berhasil membunuh Raja Semut 15 ton seperti itu, dan cincin rohnya secara keseluruhan meningkatkan kekuatannya. Tapi yang dihadapi pada saat itu masih basis kultivasi 30.000 tahun, dan ukuran mereka hanya mencapai 1 meter. Sedangkan yang ada di depan Tangsan sekarang masing-masing semuanya telah melewati ukuran 3 meter. Tangsan memperkirakan bahwa mereka semuanya harusnya berada di tingkat Raja Semut dan mungkin telah menjadi Kaisar Semut. Tangsan seketika berpikir bahwa jika pada pertarungan melawan Harimau Iblis Hitam sebelumnya sudah berbahaya, maka kesulitan untuk menghadapi binatang kali ini pun mungkin lebih sulit juga. Tangsan menjadi sangat heran dikarenakan kenapa dia harus bertemu dengan 3 binatang roh aneh di sini. Anehnya, bahkan domain Kaisar Biru Peraknya tidak bisa akurat untuk menyelidiki kultivasi mereka. Tapi dari basisnya, Tangsan memperkirakan bahwa mereka memiliki kultivasi di angka 100.000 tahun. Sedangkan dalam penjelasan novelnya, 3 dari Kaisar Semut itu hanya memiliki basis kultivasi selama 90.000 tahun. Mereka memiliki varian yang berbeda, ada yang memiliki sepasang sayap di punggungnya, ada juga yang memiliki gigi setajam pedang, dan ada juga yang memiliki 2 kaki seperti cakar kalajengking raksasa. Tangsan yakin bahwa para semut itu juga pasti memiliki koloni, ada raja dan juga ada ratu, dan masing-masing mereka membawa tugas dari garis leluhur mereka, dan mereka adalah semut tentara. Tangsan kemudian tidak ingin berlama-lama, dia langsung turun dengan gagah berani dan bertanya, siapa yang mengizinkanmu untuk menyerang tempat ini? Tentu Tangsan tahu bahwa harusnya binatang tersebut memiliki kecerdasan untuk memahami percakapan manusia. Melihat sesosok manusia turun dari atas bukit, maka mereka tidak memberikan isyarat jawaban apapun. Mereka langsung saja berpencar, mengepung dan juga mengelilingi Tangsan dan berniat untuk menekan dari jarak yang dekat.
Tapi sayang, Tang San juga tetap percaya diri bahwa dia tidak akan mundur sedikit pun untuk menghadapi binatang seperti itu. Dan dia ingin melihat dengan level mereka sekarang seperti apa kekuatan yang bisa dicapainya. Tidak berselang lama, sayap di punggung dari semut itu langsung mengepak di udara. Tang San langsung saja menggunakan kekuatan cahaya birunya dan tidak akan membiarkan kesempatan kepada mereka untuk menyerang. Domain Kaisar Biru Perak langsung menyebar dan langsung membatasi pergerakan mereka. Tapi dijelaskan, para semut itu tidak panik dan seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tang San kemudian terkejut mengatakan, jangan bilang mereka sedang menungguku untuk menyerang. Spontan dia juga mengingat dari pertarungan sebelumnya bahwa harimau hitam pernah melakukan hal yang sama untuk mencari-cari kelemahan seseorang. Tapi dikarenakan Tang San memegang senjata surgawi asli, maka dia telah menyiapkan beberapa rencana. Tapi ternyata semut itu tidaklah sebodoh dengan binatang roh tingkat rendah yang lain. Mereka saling terhubung satu sama lain dan langsung melihat rencana yang akan dilakukan oleh Tang San. Setelah melihat Tang San melepaskan domain Kaisar Biru Peraknya, mereka kemudian mulai bergerak dan bekerja sama, serta mengandalkan kekuatan ledakan secara keseluruhan guna untuk menghancurkan domain tersebut. Tepat ketika itu mereka juga langsung merilis kemampuan yang sangat aneh. Dia mengeluarkan kekuatan daya tarik seperti portal dimensi, sampai-sampai Tang San dan juga Trisula Dewa Lautnya terhisap dan membuatnya merasakan kesakitan di seluruh tubuhnya. Tang San terkejut bukan main, dia tidak lagi bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan hanya bisa mengandalkan kekuatan Trisula Dewa Laut demi mengacaukan kekuatan mereka bertiga. Tapi Tang San hanya tersenyum dikarenakan berat atau bobot dari senjata surgawinya itu berada di angka 200.000 jin. Dia lantas mengatakan, tidak bisa, kau masih terlalu naif. Baiklah, aku akan membiarkan kalian melihat seberapa jauh kekuatan yang kumiliki. Tang San dengan cepat mencengkeram Trisula Dewa Laut di tangan kirinya. Cahaya emas membumbung dan juga menyebar di sepanjang senjata itu dan langsung menstabilkan tubuhnya di udara. Tidak hanya itu, menyusul kemampuan kontrol gravitasi kera raksasa milik Erming. Seketika tekanan berat dari Trisula Dewa Laut bertambah menjadi 1.080.000 jin. Tentu, dengan kekuatan sebesar itu tidak akan cukup bagi mereka meskipun telah menggunakan kekuatan puncak. Merasakan bahwa senjata surgawi itu menjadi lebih berat lagi, maka mereka bertiga tidak bisa menahannya. Mereka langsung berhenti untuk menyerang. Dari hal itu, Tang San menemukan hal baru. Kenapa dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya? Jika pada pertarungan sebelumnya, Tang San selalu menggunakan gaya gravitasi kemudian mengkombinasikannya dengan Trisula Dewa Laut, maka dia bisa mengubah berat dan juga bobot senjata surgawinya itu menjadi 1.080.000 jin. Bahkan mungkin para dewa tidak akan mempunyai jalan keluar untuk menghadapinya. Penemuan dalam penggunaan senjata surgawi itu membuat Tang San lebih bersemangat untuk membunuh ketiga kaisar semut tersebut. Tang San yakin setelah membunuhnya, maka dia akan menyerap cincin roh mereka dan mendapatkan banyak manfaat. Tang San kemudian berkata, kau sudah merasakan betapa mengerikannya berat 1.000.000 jin, bukan? Nah, dikarenakan ini adalah awal pertemuan antara Tang San dan juga tiga kaisar semut, maka kemungkinan besar ini sama seperti pada saat Tang San bertemu dengan Dewa Iblis Harimau Hitam. Jadi tidak menutup kemungkinan pertarungan mereka akan berlangsung selama 1 episode nantinya atau sampai 2 episode. Untuk sementara kita berpindah ke bocoran yang kedua. Nah, dikarenakan pada episode yang ke-246 kemarin tidak diperlihatkan satupun cuplikan tentang kelanjutan pertarungan antara Qian Rensu dan juga Bibi Dong, maka pada episode yang ke-247 ini merupakan akhir dari ujian Dewa Malaikat rintangan yang kedua. Kedua wanita ini masih terus bertarung dan bahkan sampai memaksa Qian Rensu menggunakan sebagian dari kekuatan Dewa Malaikat, dan itu sudah hampir mendekati kesempurnaan. Jika kalian lihat penampilan dari Qian Rensu di cuplikan atau trailer yang dibocorkan oleh studionya, penampilannya itu sudah mulai berubah. Dia sudah memiliki sebagian dari lengkungan jubah malaikat tepat di bagian belakang kepalanya, samping kiri dan juga samping bahu kanan. Itu pertanda bahwa Qian Rensu sudah sangat mendekati level dewa. Dengan kekuatan barunya itulah yang mampu membuat Bibi Dong terpojok dan berhasil dikalahkan menggunakan tebasan sejati dari sang Dewa Malaikat. Berdasarkan dengan cuplikan atau trailer yang diberikan oleh autornya langsung, maka rintangan yang kedua dari ujian Dewa Malaikat yang ke-9 akhirnya selesai. Qian Rensu berjanji kepada dirinya sendiri bahwa setelah dia mewarisi tahta Dewa Malaikat, maka dia akan kembali untuk mengambil semua kepemimpinan yang dimiliki oleh Bibi Dong. Bibi Dong berhasil dikalahkan oleh Qian Rensu dan kemudian terbukalah isi dari rintangan yang ketiga. Bayangan yang muncul sebelumnya adalah Qian Douliu dan juga Bibi Dong. Dia sangat mengerti bahwa meskipun dia membencinya, tapi baginya Bibi Dong seperti kakeknya dan keduanya memegang peran yang sangat penting di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya, selain mereka, mungkinkah masih ada seseorang yang lebih penting baginya dibandingkan dengan kakeknya dan juga Bibi Dong? Bayangan ketiga secara bertahap muncul di depan matanya. Jelas apa yang dilihat oleh Qian Rensu sekarang adalah seorang lelaki muda, rambutnya panjang berwarna biru, matanya juga demikian. Qian Rensu kemudian berkata, kenapa dia? Hati Qian Rensu sangat terkejut, dia sangat mengerti bahwa semakin obsesi ini muncul, semakin penting orang itu baginya.
Itu juga menjadi alasan dia tidak mengerti bagaimana dia muncul setelah Qian Douliu dan juga Bibi Dong. Tapi sekarang dia mulai mengerti bahwa saat ini orang lain diam-diam telah menyusup ke dalam hatinya, dan tentu hal itu bisa membantunya untuk mencapai level dewa. Lelaki itu selalu tersenyum kepadanya sembari dengan anggun dan lembut memetik senar seolah-olah menceritakan pikiran Qian Rensu. Langkah demi langkah dia kemudian mendekati lelaki yang dimana pada saat ini yang dilihatnya adalah Tang San. Tapi kenapa bisa? Qian Rensu dan juga Tang San sudah memiliki dendam yang cukup lama selama 20 tahun lebih. Itu dikarenakan Tang San selalu memiliki niat untuk menghancurkan Aula Wuhun demi membalaskan dendamnya. 唐三，你在寥寥数日之间摧毁了武魂殿长达20年的计划，你是我心中的第3道障碍，更是我一生的对手。 Qian Rensu terus bertanya-tanya mengatakan bahwa Tang San, kenapa kamu? Semua gambaran yang muncul di dalam jiwa Qian Rensu adalah hal-hal yang paling diingatnya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa obsesi orang ketiga ini sebenarnya disebabkan oleh Tang San. Jika dalam penjelasan novelnya, Tang San dengan ringan membelai alat musik di depannya, dan jelas saja pertunjukan yang diperlihatkan di dalam pikiran Qian Rensu saat ini sama seperti pada saat Tang San melakukannya di upacara kelulusan pavilion bulan milik bibinya. Oleh karena itulah, Qian Rensu akhirnya mengerti bahwa sebenarnya Tang San pada waktu itu sudah melekat di dalam pikirannya. Di satu sisi juga, dia akhirnya mengerti mengapa hal itu bisa terjadi, meskipun dia jelas memiliki kesempatan untuk menang dalam pertempuran di ibu kota Tiando kemarin. Tapi tetap saja Qian Rensu terus berulang kali berharap agar Tang San tunduk kepadanya. Dalam lubuk hatinya, dia ingin sekali menaklukkannya lebih dari itu. Tang San adalah satu-satunya lelaki yang telah berhasil masuk ke dalam hatinya.